Informasi selanjutnya yaitu mengenai suami bacok istri di Jenggawa. Seperti apa informasinya? Mari kita simak bersama. Aksi kekerasan berdarah yang terjadi di Jember, Jawa Timur. Seorang suami tega menganiaya istrinya dengan celurit hingga terluka parah. Kasus ini masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian. Selain menetapkan pelaku sebagai tersangka, polisi juga berhasil mengungkap motif penganiayaan tersebut dipicu karena sakit hati setelah suami korban menemukan foto mesra korban dengan pria lain. Dan pada hari ini, polisi menggelar rekonstruksi kasus ini. Untuk mengetahui seperti apa hasil dari rekonstruksi, saya akan mencoba terhubung langsung dengan Aibtu Ahmad Rinto, selaku Kanit Reskrim Polsek Jenggawa. Halo. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Iya, gimana? Saat ini kami sedang melakukan siaran langsung, Komandan. Iya. Boleh diinformasikan mengenai hasil rekonstruksi yang sudah dilakukan pada hari ini mengenai kasus pembacokan suami terhadap istri seperti apa? Jadi kami sudah melakukan serangkaian penyidikan termasuk rekonstruksi penganiayaan seorang suami terhadap istri sahnya sendiri yang terjadi di Dusun Prabuntu, Desa Jenggawa, Kecamatan Jenggawa, hari lalu. Ya. Dan hasil dari rekonstruksi tersebut ditemukan bukti-bukti baru dan saksi-saksi baru, sehingga perkara tersebut semakin terang dan jelas. Begitu, Silvi. Baik, boleh diinformasikan Pak Kanit apa saja bukti-bukti baru yang sudah ditemukan dari hasil rekonstruksi yang telah dilakukan tadi? Jadi bukti-bukti baru merupakan salah satunya adalah motif dari perkara tersebut. Iya. Hingga kami menemukan sejumlah foto dan sejumlah saksi baru yang terlibat waktu terjadinya penganiayaan tersebut. Kemudian selain korban istrinya sendiri, ternyata yang menjadi korban dari kekerasan tersebut adalah adik kandung tersangka sendiri yang juga kena bacok pada tangan kirinya. Iya. Yang saat itu ingin membantu korban. Begitu, Silvi. Berarti selain istri dari tersangka yang menjadi korban adalah adik kandung dari tersangka. Seperti itu, ya Pak? Betul. Jadi selain si Sela atau korban tersebut, yang menjadi korban lainnya adalah adiknya sendiri karena ingin melerai kejadian itu. Dan kena bacok juga pada tangan kirinya dan kita juga periksa dia sebagai saksi. Begitu, Silvi. Baik. Lalu apa modus yang dilakukan dari kasus ini, Pak Kanit? Jadi modus operandi yang dilakukan oleh tersangka I ini yang melakukan kekerasan terhadap istrinya itu adalah dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah celurit punyanya sendiri yang sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Karena memang sudah 3 bulan antara tersangka dan korban ini pisah rumah dan tidak harmonis karena diduga si perempuan ini ada perselingkuhan dengan laki-laki lain. Begitu, Silvi. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa motif dari kasus ini adalah asmara, seperti itu ya Pak? Betul. Jadi motifnya karena kecemburuan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri tersangka.
dengan laki-laki lain. Baik. Lalu ancaman hukumannya bisa disampaikan berapa lama? Untuk sementara ini, tersangka I ini kita kenakan pasal 44 ayat 2 Ya. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Yang mana ancaman hukumannya paling lama 10 tahun karena korban di sini mengalami luka berat. Begitu, Silvi. Baik. Lalu untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa, Pak Kanit? Untuk sementara ini, korban sudah boleh pulang dari rumah sakit dan sedang rawat jalan di rumahnya sendiri dan masih dalam pantauan kami. Dan 1 kali 24 jam masih dalam lindungan kami. Sehingga kami secara rotasi, secara kegantian melakukan penjagaan, melakukan pengawasan terhadap saksi korban tersebut. Begitu, Silvi. Baik. Lalu yang terakhir, Komandan. Maksud saya, Pak Kanit, apa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada seluruh pemirsa Gatekeeper yang sedang menyaksikan siaran ini? Jadi apabila ada permasalahan, apapun permasalahannya, kalau dia sudah melakukan penganiayaan, Ya. itu tidak diperbolehkan dan sudah melanggar hukum. Walaupun di sini si tersangka ini menduga istrinya melakukan perselingkuhan itu dan ada bukti foto, Ya. tapi ini bukan cara penyelesaian yang terbaik. Dan tidak dibenarkan seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain dan itu melanggar undang-undang. Itu sih. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan oleh Bapak Aibtu Ahmad Rinto selaku Kanit Reskrim Polsek Jenggawa. Ya, terima kasih kembali, Silvi. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Rinto. Selamat sore.